pengurus pusatnya, kemudian kembali kecil. Karena, perhitungan saya, kalau masih punya kekuatan massa, dia paling akan mendirikan benda sendiri. Kalau tidak, besar kemungkinannya dia akan bergabung ke Harjo Utaman. Harjo Utaman di apa itu, kalau nggak ke Rumpun Setiahati kecil. Nampaknya yang kedekatan emosional mereka, kiblat keilmuannya mereka nampaknya ke Jaten Solo, Jaten itu, Karangrejo itu. Okay. Nah, ke Joko Kuncoro itu kan mantan Hasan Suwarno. Nah, karena itu di belakang topik itu orang-orang tentang Hasan Suwarno, termasuk itu Slamet Riyadi, ya kan? Terus Pak Ngimron, itu kan orang-orangnya Pak Hasan Suwarno, itu siswanya Pak Hasan Suwarno Solo, yang dulu sempat bertentangan dengan Mas Imam. Itu padahal masih tingkat 1, tapi tahu-tahu tingkat 3, bahkan bisa ngesahkan tingkat 3 sendiri. Di situ. Mas topik itu tuh kan kecerane itu Pak Ngimron itu toh. Mboten kecerane Mas Maji nggih. Boten kecerane Mas Maji. Mas Topik itu pengesahan 76. Mas Maji belum tingkat 2. 7677 itu Mas Maji udah tingkat 2 nah belum itu. Tapi waktu itu udah Jawa Tengah kan memang dari dulu kan beda, agak beda. Nggih. Karena di Jawa Tengah itu ada SHO, ya kan? Ada macam-macam SH banyak. Macam-macam SH banyak kalau juga. Jawa Tengah, iya, termasuk Hasan Suwarno itu. Ada Joko Sumaryono Semarang itu kan barisannya Joko Kuncoro semua, itu dari Pak Hasan Suwarno semua sebenarnya. Nggih. Jadi kenapa teng Jawa Timur ini? Ya. Teng Jawa Timur niki kok rame-rame, maksudnya teng Mas Taufik niki rencanane mungkin ada nanti perguruan ESA juga tapi dipecah. PSHT Nusantara sama PSHT Pusat Madiun gitu. Kalau itu dulu itu rencana dulu. Ya dulu sebelum Parlo 16 tapi kemungkinan besar itu, realisasi kayaknya kecil ya Mas ya? Kecil. Dulu kan gini, sebelum Parlo 16, saya kan juga pernah di satu grup waktu itu masih BBM dengan orang-orang itu kan. 2014 itu kan masih BBM dolanan ya. Belum ada WA sampai 2015 kan belum ada WA kalau nggak salah, itu saya belum pakai WA. Pokoknya masih BBM. Setelah satu grup dengan mereka memang ada wacana itu orang-orang itu di belakang Mas Taufik itu banyak orang-orang ex-Satrate. Kan itu. Maksudnya ex-Satrate bagaimana? Dulunya ikut Satrate. Ya, Satrate dari zaman Pak Tomo, zaman udah beda dong kayak wadah dewi kayak Hati, SHO, Harjo Utaman, terus PPSHT 1922, Mas Bagio TA, ya kan? 1922 Indonesia, siapa itu? Mas Timbong, ya. Mas Bambang Tunggal, orang-orangnya Mas Bambang Tunggal itu kan. Itu banyak rumpun-rumpun ESA itu kan bergabung mereka di belakang Mas Taufik, punya wacana untuk menyatukan seluruh ESA dikembalikan ke Trust Surodiwiryo. Kan gitu loh. Karena mereka selama ada ESA Trate ini, mereka gak akan bisa tumbuh berkembang. Kalau tidak gitu mendirikan sendiri, kan ya? Bahkan mereka sudah mendirikan sendiri-sendiri toh perguruannya. Kan ada SHO, ada ini kan sebetulnya. Mereka selama masih ada ESA Trate, Jalan Merak itu mereka gak akan bisa berkembang. Kalau berkembang ya gak akan ngimbangi jauh. Nah, Mas Taufik diperalat untuk itu, untuk menyatukan, karena mereka umumnya iri dengan ESA Trate. Kan itu loh. Ya iri dengan ESA Trate, pertama ya iri dengan perkembangan ESA Trate. Yang kedua, dia ada kurang suka dengan barisan Pak Sutomo Mangkujoyo, ya kan, terus ke Pak Ersat, ke siapa itu? Pak Mas Imam, ke Mas Maji, itu kan ada tiap tahap itu, tiap periode itu kan ada kelompok-kelompok yang tidak suka. Tetap ada. Sehebat apapun orang tetap ada pro kontra kan pasti ada. Kan ya. Nah itu karena kaitannya umumnya kaitan dengan politik. Ya kalau dulu kan dan Pak Tomo kaitan dengan politik
zaman tahun 48 PKI. Partai politik zaman 65. Itu kan terlibat itu kan berbeda pandangan politik waktu itu. Ya. Nah, demi menyelamatkan Esa Trate, orang-orang itu disuruh pergi dari Madiun. Pertama bedanya ya ora diciduk, nek ora diusir ya diciduk, malah hilang. Kan itu. Jadi setelah itu dia tidak pernah dilibatkan urusan Esa Trate. Karena apa? Zaman dulu kan ada istilah ojo cedak kebukuan. Kan itu. Kalau orang aktivis komunis, aktivis PKI itu masih aktif di pengurusan Esa Trate, otomatis di Esa Trate akan di-justice oleh pihak pemerintah Orde Baru bahwa Esa Trate itu PKI. Bahaya. Masuk akal. Ya kan? Makanya zaman Mas Imam dulu, Esa Trate disterilkan dari orang-orang PKI. Lah orang-orang itu merasa disisihkan, gak sadar bahwa ini tujuannya menyelamatkan. Dia juga menyelamatkan Esa Trate, itu gak sadar ke situ. Karena memang wong otak-otak ngono kan kadung kotor, Dek. Iya kan? Anaknya prasangka buruk. Nah itu akhirnya terjadi memusuhi terus dengan tokoh-tokoh Madiun yang masih eksis. Nah, dengan cara yang bermacam-macam alasannya. Akhirnya ya seperti itu. Nah mereka itu mau kembali ke Madiun. Dia tidak ingin kehilangan eksistensinya. Kan itu ya. Karena kayak mantan anggota Mas Gembong, misalnya sampean pengurus di Ngawi, misalnya kan. Nah itu terus mantan Korlap. Nah terus arep melok ning kembali ke Madiun, diberi hak yang sama, sampai-sampai dia terima. Iya kan? Tentunya kan dia berontak dulu. Tentunya boleh bergabung dengan mungkin catatan khusus. Mungkin tidak boleh terlibat di kepengurusan dulu dalam waktu sekian tahun atau gimana sebelum teruji kesetiaannya. Karena memang dosis tercidra. Ngerti lho? Nah, misalnya orang-orang Trate dan perguruan lain kan podo ini kan saya kan banyak ya. Nah itu bisa mau kembali ke Trate, kalau dan dia menyatakan siapa yang kembali ke Trate, pertama ya mesti kan pengesahan ulang. Yang kedua, dia tidak punya hak yang sama dengan para loyalis sebelumnya. Ini kok realita sekarang nih Mas. Yang berikut Korlap sekarang nih, kalau mau gabung lagi ke Madiun harus ikut pengesahan lagi. Lah tentunya. Jadi orang ini kan Korlap yang orang-orang yang dulu kan juga seperti itu. Nah makanya kalau dia kembali dengan permintaan maaf, jelas dia akan kehilangan eksistensinya. Kan itu, nggak punya hak yang sama masalahnya. Iya betul. Tokoh-tokoh itu supaya tidak kehilangan eksistensinya dan punya hak yang sama, caranya ingin meleburkan ke Esa Trate itu dengan cara menggunakan topik. Jadi seluruh Esa akan dilebur jadi satu, akan menjadi Esa Nusantara. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Jadi tidak ada Trah Harjotomo, tidak ada Trah Mas Pak Tomo, Mas Maji, Mas Imam, tidak ada. Kembali ke Trah Surodiwiryo. Makanya orang-orang JJ itu tidak pernah mau pasang foto Mas Maji. Kan tidak ada toh mereka ada acara paling-paling Mas Imam. Mas Imam makanya kalau di sini loh, terutama di sini saya tidak mau ke daerah lain dulu. Karena daerah sini kan begitu. Pokoknya kalau kaosnya itu Mas Imam, jelas Korlap ini. Iya. Kenapa Mas Imam? Itu sebenarnya di induknya sana sebenarnya juga ingin memutus jaringan Mas Imam. Karena nggak bisa dipungkiri. Wong itu dari Pak Tomo, termasuk Mas Imam, termasuk Mas Maji, tokoh perubahan itu. Masuk akal. Ingin memutus rantai sejarah itu. Betul. Gitu loh. Maka dia mau memotong langsung Mas Imam nggak berani. Karena apa? Banyak orang-orang itu masih fanatik dengan Mas Imam. Kan itu toh. Terutama Magetan itu kan punya jasa besar dengan Mas Imam. Sangat dekat dengan Mas Imam. Karena ada Pak Badini. Pak Badini makannya di sana? Nah iya, lah Pak Badini kan termasuk juga sangat dekat dengan Mas Imam. Orang itu Mas Imam masih dipuja-puja oleh orang-orang. Jadi ketua umum juga ya Mas Badini. Iya, jadi seperti itu. Jadi ingin memutus rantai sejarah itu biar orang-orang itu orangnya masa lalu biar hilang. Betul lah. Kalau sejarah perjalanan itu tadi kalau masih ada rantai sejarah itu tidak dihapus. Korengnya orang-orang lama yang terus kosok Hasan Suwarno saat rombongan itu tadi, itu tidak akan hilang, karena itu akan menjadi luka abadi, bekas. Iya jelas nih.
Nah, seperti itu loh. Makanya sekarang kita berusaha mengangkat topik. Nah, orang itu kan berusaha melintir-melintir sejarah nggak karu-karuan. Oke, Mas. Kan itu loh. Rata-rata mereka kan benci dengan tokoh-tokoh Madiun. Itu udah turun-temurun itu. Makanya waspada saja. Bukunya itu loh yang turun sekarang ini loh. Kan cabang-cabang yang pro sama Mas Taufik ini, weh. Saya baca itu ngeri juga. Nah, itu pemutar balikan fakta sejarah. Makanya kadang-kadang kalau masuk akal ya. Iya, pola-pola PKI ya seperti itu. Jadi propaganda dengan berbagai cara, dengan medsos, dengan buku-buku yang diedarkan, seakan-akan sejarah ada masih saksi hidup, padahal itu yang sejarah yang sudah diputar balikkan. Yang nggak masuk akal, niku guys, yang nggak masuk akal niku winginane kan wonten beberapa ketua cabang yang di out kemarin itu karena tidak sependapat. Itu kan, itu betul-betul loh, mengenai ke bawah loh mas, kena ke ranting, kena ke rayon loh itu. Waktunya ketua ranting yang nggak sependapat dengan Mas Taufik kan sempat dipecat semua loh lalu itu. Ya, yang ketua cabang nggak sependapat itu sudah dipersiapkan semua. Itu rencana orang-orang loyalis Madiun itu sudah diwacanakan akan dikeluarkan semua, ditanam orang-orang dia. Bola PKI. Termasuk ya di sini yang kepala ketua cabang yang di Bojonegoro ini, Mas Wahyu ini, jadi korbannya. Mas Wahyu. Itu sudah bertahap itu. Nampaknya yang dah di cabang-cabang yang dimainkan, termasuk Mas Wahyu, Demak, terus Sleman, Yogyakarta, ya kan? Terus masuk kalau itu Jombang bareng itu Bangkalan, Madura, itu banyak itu. Di sini juga dipotong topik, tapi ya tetap eksis untuk Madiun masih eksis. Tapi sidang alhamdulillah kemarin dimenangkan Madiun loh mas. Iya, ya dua sama PTUN. Terus toh. Nah, waktu itu kan badan hukum yang dibuat itu Mas Bagus, ya kan yang Mas apa itu kan waktu kan sudah ada indikasi bahwa Mas Gimbong, Mas Bagio TA itu kan berambisi ingin menguasai Satrate. Kan ada perang demo 2014 2015 kan ada demo itu. Ingat kan? Padepokan di Gembok. Nah, 2015. Nah, itu Mas Bagus ambil sikap cepat atas perintah Mas Arif untuk membuat badan hukum itu. Kan itu badan hukum namanya apa? Nama Satrate itu loh. Nama kalau logo kan udah 2006 dari 2006 toh itu udah enggak masalah. Nama organisasi itu. Nah, setelah topik jadi ketua umum, bukan ngurusi yang di dalam dulu. Waktu itu kan lagi gesekan dengan Gimbong toh kita itu. Bukan ngurusi organisasi dulu, malah ngurusi administrasi itu badan hukum digugat dulu atas nama itu. Berarti memang makin jelas itu. Isinya makin jelas. Harta itu loh, mengenai harta Mas Maji lalu itu loh, masih ada imbasnya di situ. Iya, langsung gugat itu, langsung mengambil alih yayasan sepihak. Nah, jadi nampak sekali ambisinya. Jadi akhirnya memang salah wow. Iya betul. Kalau sempat topik itu pelan-pelan, santai, cerdik, bertahan, orang-orangnya nggak ambisius ya. Sempat 2 tahun saja habis ya Satrate pasti digulung. Nah, karena wong anyaran ngerti-ngerti harus ngambil alih yayasan tanpa rundingan. Pengurus yang lama nggak tahu, ngerti pengurus yayasan sudah diganti. Kan itu waktu itu. Terus cabang tandingan, sehingga senang diganti. Terus itu lagi langsung mengajukan gugatan badan hukum. Nah ini langsung terbaca oleh cabang Sanusantara ini kan grupnya admin kan kulo kali kulo ada 5 orang itu termasuk DKI ada 1. Nah niku langsung kulo bahasan admin. Mas ini berbahaya mas. Langkah Mas Taufik begini sampaikan di grup Kacap. Bahas ramai di grup Kacap. Mas Taufik saya tarik ke grup Kacap untuk menjelaskan dengan seluruh cabang di Nusantara. Nggak bisa ngomong. Maksudnya grup Kacap itu seluruh Indonesia itu ya ada ya? Iya, termasuk luar negeri. Berarti pro dan kontra mas di dalam grup? Ya zaman itu ya pro dan kontra. Yang kontra waktu itu, yang kontra umumnya kan hanya sedikit. Yang kontra kan hanya sedikit. Ketua cabang yang kontra waktu itu hanya
Satu ketua cabang Indramayu. Tapi Indramayu gak wani ngomong. Kan ngoten. Terus ketua cabang DKI. Mas siapa itu? Kalau kenal Gambianto, si Gambianto. Terus ketua cabang Tangerang, Hernu. Itu satu grup. Terus ketua cabang Ngendine Baga. Sembelok JJ itu. Kendari nih gak salah waktu itu. Itu ya rada karo Banjar Jara Jamak Kalimantan Selatan ada satu yang ngotot waktu itu. Belani topik itu loh maksudnya dijelaskan begini-begini. Langsung dikeroyok wong sak pirang-pirang gak iso ngomong juga, rupanya gak ngerti sejarah juga. Gak ngerti juga kronologi di belakang topik itu siapa, roh rupanya gitu loh. Kalau loyalis Madiun rata-rata tahu siapa di belakang topik. Di grup kaca sempat saya tunjukkan, ini loh bukti-buktinya, ini loh orang-orangnya yang di grup. Screenshot itu, apa itu, waktu itu, di nama anggota grup itu. Karena di grup yang lama itu, saya kan, sampai sekarang masih ada di satu grupnya itu ada hampir 3 tahun itu. Di grupnya wong campur-campur itu. Kalau betul nanti komen itu, tidak ditendang ke grup harus informasi. Mas 3 tahun di sini. Komen. Ini jenengan pengesahan tingkat 2 datang ke Mas nggih. Halo. Pripun. Pengesahannya datang mripi ini kok datang Madiun apa datang pundi Mas? Pengesahan tingkat 1-nya. Tingkat 2. Nggih datang Madiun no. Nggih lagi. Kalau kan yang dene Madiun bangun tapan ya gak. Kalau kinten wonten malih saniki semenjak ada Mas Taufik niki enten apa pengesahan baru tingkat 2 atau di luar gitu loh. Ya untuk pengesahan topik kan sanggon gonten isor-isor tebu itu. Untuk Tegalan nih wong nyebar ngene. Madiun pengesahan tingkat 2 ya tetap di Paduan Agung. Wong Madiun duwe omah, barang duwe omah dhewe sing wis jelas nang Madiun kok yo sudah dibilangi di grup WhatsApp zaman dulu itu. Mas Topik, tujuan sampean apa? Ya tujuannya ingin ngumpulnya balung pisah. Lo ngumpulnya balung pisah sing piye? Kan ngoten ta? Nggih. Ini orang Esa kan banyak dari ini. Apa salahnya kalau kita jadikan satu, kita menyatu lagi menjadi yang Surodiwiryo ya ndak bisa digoblok-goblok nih, wong kae kalau melok goblok nih barang waktu itu. Sampai ini ketua umum tapi goblok orang ngerti sejarah Esa. Kok bisa jadi ketua umum? Lho tingkat 3 loh Mas. Tingkat 3 entot apa? Topik. Lho niku gua nggak telepon kali topik itu padu. Nah, kalau suka nomor topik nomor pun. Lho mboten telepon. Mboten panges nuwun saya mriki. Dari Mas Taufik tingkat 3 loh Mas. Napa dereng to? Suwardi ya tingkat 3. Wong iki tingkat 3-ne sak jagat tok. Wong PJL kan iso kabeh iso dadi tingkat 3 to niku. Mas, masalah rencana dulur-dulur mriki niku jelas tingkat 3 niku lho. Pun sakniki ngeten, sampe nek gabung Sultan terus delokne tingkat 2. Lah terus delokne nek duwe jagat bisa tingkat 3. Lho. Warung wong tingkat 3 ne nek pirang atus wong kok pripun sampeyan. Gitu. Mbok takon bali tingkat 3 ne. Tingkat 3 ne kok ndi yo ngarang dhewe wong. Jelas itu Mbah Surodiwiryo itu tidak pernah mengesahkan tingkat 3. Sampai beliau sedo itu tidak pernah. Itu ngendikane Mas Maji sendiri ya. Tapi tingkat Mas niku Mas Badini. Nah, ya itu kalaupun ada tingkat 3 itu gawe dhewe pengisyatrate ya gawe tingkat 3 ya gawe dhewe tidak dari Mbah Suro. Nggih. Gawe dhewe gitu loh. Nek kok Mbah Suro, Mas Maji ngendika Mbah Suro belum pernah ngesahkan tingkat 3. Tidak pernah. Yang ada hanya tingkat 2 dari yang Surodiwiryo. Lalu tapi Satrate punya tingkat 3 Mas. Lah yo Satrate termasuk liyane iso duwe tingkat 3, yo gawe dhewe, Dik. Nah, Pak Arjo Utomo gawe tingkat 3, yo gawe dhewe. Pak Sutomo Mangkujoyo itu tingkat 3 pertama di Satrate. Lah Mas gawe Dik. Bukannya Mas Maji disahkan Mas Imam. Sinten? Mas Maji. Mboten lah Mbah Tomo dulu toh. Tingkat 3 pertama kan Pak Sutomo Mangkujoyo. Nggih. Mbah Sutomo Mangkujoyo ngesahkan tingkat 3 Mas Imam. Kan ngoten toh? Nggih. Nah, Mas Imam mengesahkan tingkat 3 Mas Maji kalih Mas Sudiro almarhum. Kan itu toh.
Kalau kita tingkat 3. Ini niku nggih letingane Mas Maji. Tapi belum tingkat 3. Belum tingkat 3. Belum tingkat 3. Tingkat 3 itu yang sah tingkat 3 itu yang dikukuhkan oleh seluruh tokoh-tokoh yang ada. Hanya Pak Tomo, Mas Imam, sama Mas Maji. Dilanjutkan Mas Is. Lah kejadian Mas Is ini sama juga kejadiannya tingkat 3. Mas Sutomo Mangkujoyo, Mas Tomo sejarahnya. Karena Mbah Tomo Mangkujoyo saat disahkan tingkat 3 itu, Mbah Harjo Utomo dalam keadaan sudah sakit keras, tidak bisa. Akhirnya disaksikan para sesepuh Wat Esa bahwa beliau dikukuhkan menjadi tingkat 3. Materinya diberikan, ya kan ada buku catatan materi tingkat 3 khusus. Nah itu dialami lagi ke permasalahan perubahan ini Mas Es. Jadi Mas Es itu tingkat 3 dari buku panduan yang sudah ada ya di Mas Maji dan dikeluarkan untuk dipelajari Mas Es. Setelah Mas Es merasa cukup, tokoh-tokoh sepuh dan tingkat 2 yang ada diundang untuk menyaksikan pengukuhan tingkat 3-nya Mas Is oleh majelis luhur, oleh Dewan Pusat kalau kita nggak ada majelis-majelisan. Oleh Dewan Pusat itu menyaksikan pengukuhan dan disaksikan oleh seluruh warga tingkat 2 yang ada waktu itu. Ya kayak kejadian Pak Tomo sama persis. Nah, itu. Tapi pakemnya tetap pakem sama pakem dari Mbah Harjo, Pak Tomo, tetap terakhirnya itu barisannya. Sudah tingkat 3 yang mereka, ya tingkat 3 versi PJL, Carpe Dewi mau. Jadi gak ngerti. Kalau lebih mireng niki kalian jenengan niki loh. Nah itu, beliau tidak ngerti sejarah yang sebenarnya. Alhamdulillah. Ben kena dipelintiri wong, sampai aku selalu diomongi di luar kono. Alhamdulillah ini. Kalau malah senang nih, alhamdulillah. Jadi jangan heran kalau topik itu memusuhi tokoh Madiun. Nah, memang topik itu ditanam dan dibimbing, dibesarkan oleh orang-orang yang bertentangan dengan Madiun dari dulu. Nah, akhirnya dimanfaatkan orang-orang Esa Trate, mulai Esa Trate Pak Tomo sampai Mas Maji, ya kan? Untuk bergabung jadi satu, menggempur Madiun. Mereka sudah sangat yakin bahwa Madiun akan runtuh. Tapi insya Allah Wahyu Esa itu masih di Esa Trate, pusat Madiun. Amin. Jadi masih di sana. Sampai sekarang insya Allah masih di sana, Wahyu Esa Trate masih di sana. Nah, kalau ngobrol-ngobrol kalian ada sebut Pak Depoan, saya menyampaikan Dewan Pusat selama Esa Trate masih dengan warga-warganya masih berpedoman pada ajaran. Ya, ajarkan budi luhur, tahu benar dan salah, bertakwa kepada Tuhan. Insya Allah, semboyan Mas Imam yang di Mas Imam itu tetap akan kekal abadi selamanya. Makanya jaga itu. Wanita Trate, ya memang dididik perang, memang keturunan perang. Kan betul ya. Jadi wajar, wanita Trate seneng dulu itu biasa, biar Mbah Harjo itu nggawe Esa itu memang untuk melatih laskar kan zaman itu. 22, zaman tahun 22 kan melatih laskar pemuda untuk dijadikan mesin perang. Terus sampai sekarang anak didik itu seneng perang itu harus lumrah, ngoten lho. Ngomong darahnya darah perang, darah senopati. Nggih. Ngoten lho. Dadi nek dulur Esa tukaran itu di sana banget. Belum pernah diajari perang kan biyen darah perang. Terus niku. Nggih. Orang nom ora tuwa nek wong Esa Trate kadang-kadang jek kumat deglenge nek masalah gelut. Jiwa pendengar muncul kadang-kadang. Iya. Tapi itu warga-warga Inggal niki tambah gak karuan. Kata komunitas Mas mriki. Oh, komunitas tidak apa-apa. Jadi saya teman-teman kita termasuk yang dituakan, saya tidak menyalahkan adanya komunitas di tempat lain. Nek bikin kula mboten nonton komunitas. Oh, ten Rio nggih. Jenengan pegang seluruh Rio nggih. Boten, kula secabang kula no. Nggih cabang pundi napa Mas? Dalam? Cabang pundi napa jenengan? Kula Rokan Hilir, Mas. Oh, Rokan Hilir nggih. Rokan Hilir Riau.
Nambakan si api-api ini. Oh, nggih. Kuwatah ranting mriku nggih, pun kathah kan nggih. Kula namung ada 11 ranting sak cabang. Satu wih kathah niku, Mas. Tapi wargane dereng kathah. Berarti satu rangkaian. Maksudnya kira-kira satu ranting niku wonten siswa lek pengesan niku. 100. Tembe iki sak cabang niku paling-paling tok 250 300 sampun mboten kados Jawi. Oh, ngenten nggih. Pripun ten Jawi sak rantingnya gelem 500. Lah tembe iki 500 sak cabangnya ngoyo, pripun jenengan? Karena penduduknya masih jarang pertama, yang kedua uangnya campuran. Wonten maksudnya keperluan lain ngenten. Jawa, Batak, Melayu, enten, Kethek nggih enten, Tapak Suci nggih enten, tembe iki. 1922 Mas Gibang itu nggih enten. Oh. Asap nggih enten, PD nggih enten, banyak perguruan di sini. Kula tahun lalu daerah Mamuju mriku tesik Mas, tesik jarang. Akhirnya terus kemarin niku kali dulu mereka mendirikan lah, baru kita buka rayon baru. Alhamdulillah saat ini pun 2 kali pengesahan nih. Oh nggih, syukurlah. Tapi ya Isatrate masih paling besar lah. Jumlah massa yang masih paling besar. Nggih. Di gelanggang ya ditarik juara umum masih di Isatrate. Belum pernah bergeser. Karena perolehan medali walaupun O2SN, Popda, Porda, itu kan perwakilan kecamatan masing-masing kan? Yeah. Itu tidak ditarik dari perguruan, Sadata itu selalu, ya kita masih mendominasi juara umum. Perolehan medali. Masih di Sadata. Kan tidak pernah ada gesekan antara perguruan. Terutama. Mereka ini hari-hari, ini saat ini dalu niki mawon terus siaga mereka kalian apa nih Nusa kali pedes. Mereka sekali kali Kethek ya. Kethek niku guru-gurune warga Kethek melak latihan Indonesia pun ban Jambon. Dikeplaki kali wong Kethek kan ngoten lho. Pelatih ora trimo. Kan ngoten ganti diparani ning lapangan di Kethek. Latih ini kan cah telu ngoten niku. Diparani ning lapangan di Kethek diawut-awut sak pelatih sak siswane. Akhirnya done rumah sakit dadi masalah. Sing kula gumun ini kan sempat petokan kali pengurus Kethek niku. Lah piye to, Mas? Lah pripun Mas? Lah bocahmu wong pira ning kono? Nggih, kathah Mas. Enten wong 50. Lah wong Isatrate sing ngamuk ning kono wong pira tiyang 3. Lah kok yo aneh. Mosok wong 50 iso diawut-awut wong 3 ki sing goblok sing awut-awut apa sing diawut-awut? Lah wis rasa mbok tutuki mbok gujur mbok idik-idike bongkok dhewe kok bingung to iku. Kok nganti tidak dari rumah sakit dari urusan ini piye ngono. Akhirnya pidana 20 juta juga kalau ngurusi. Oh. Iya, akhirnya tenan. Nggih, nebus sing cabut perkara ning polisi ngobat niku. Nggih. 20 juta yen cacahe klub isu ini yen. Sing anyar niki baru niki te Kalimantan niku to Mas, divakumke niku. Kalimantan Tengah. Nggih sing wingi niki cero kali dikira warga Gadungan niku to. Iya, sampai itu. Kota Waringin Timur. Nggih. Terus Pati kasus Kacap yang dipukuli niku dewinginan ini kok. Dikalih korlap niku di-drop korlap niku jam 9 malam didatangi korlap dihajar dengan kepala cabangnya, ketua cabangnya. Rembang itu. Rembang apa Pati? Rembang itu ketua cabang JJ yang dihajar itu kan? Nggih. Rembang itu di Rembang. Oh. Itu Rembang niku. Lah kula kan ngobrol kali ketua cabang ya. Nggih. Di Rembang itu. Nggih. Pati Rembang kan dicedak. Itu di cabang Rembang ada tingkat 2-nya namanya Mas Budi itu yang masuk itu. Jadi kalau Senin waktu itu Mas Budi kan kalau telepon waktu itu malam itu kan. Nggih. Malam kejadian itu. Lah sampeyan yo goblok to ngoten. Tingkat loro kok ngladeni gelutan. Karo dulur-dulur perang menggawe lho. Wong sampean bengok iki gas, digas karo caca, sampean dadak nutuki wong perang menggawean. Bangun kadung iki jare. Ya wis urusi sesuk lah. Ciduk sesuke. Diberi bareng saged ditelepon dong. Siap proses ning napa? Sidang iki. Ya. Kasihan itu. Nggih Mas. Lah ngene iku lah. Alhamdulillah Mas, banget niki kula niki kados
kalian jenengan iki saged ngobrol-ngobrol ngenten iki Mas, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalian rencang-rencang paling teng latihan ngenten niku mboten enten pembahasan secara sakral ini. Ya, sekarang ini memang pembahasan keesaan masih kendor semua, rata-rata bahas ya tentang situasi organisasi, tidak apa-apa. Lah, misalnya dulur-dulur ada komunitas dulur banyak, itu tidak perlu dipersalahkan. Itu hal yang wajar dan mau kalau ngomongin ya Mas Wahyu kalau sanjangi dia ngobrol dengan Mas Wahyu kan, Mas Wahyu napa? Mas Wahyu Spadiono. Betul sah bisa ini Mas ada dalam komunitas kerja kalau jarane mana Dek. Kalau panggil pinginane persamaan materi nih kok, persamaan materi jurus nih kok. Kalau Mas Wahyu. Nggih. Kan mau nonton ini ya itu sebenarnya menurut saya kalau kita tahu nom ya. Sang nom itu kan energinya lebih. Kan itu ya. Punya kelebihan energi banyak waktu longgar. Lah anak muda itu kan seneng berkumpul toh. Ngoten lho. Lah sementara kurikulum desa setelah disahkan itu tidak ada kurikulum khusus warga itu tidak dikembangkan. Kan ngoten. Nggih. Nah, dulur-dulur muda kan berarti sana kan cul DDW kan ngoten lho. Nah, sehingga tidak ada pembinaan lanjutan setelah di warga apa? Pembinaan secara kurikulum dan organisasi. Itu belum tersusun sampai detik ini. Kalau dulu warga masih sedikit, warga bisa datang ke tempat seniornya, ke tempat tingkat 2 untuk menambah wawasannya. Nah, karena sekarang warga banyak, ya kan terus gak bisa mengcover. Senior itu udah gak bisa mengcover dulur yang segitu banyaknya itu. Akhirnya apa? Gak tertampung pengembangan materi kepribadiannya. Terutama pengembangan keesaan dan teknik-tekniknya kan gak tercover. Saniki medal saking pengesahan niku lari-lari mriki mesti medal adik-adik niku medal langsung ikut nggih kados tapak sirih ngenten niku. Nyuwun sewu niki nggih. Ya, enggak apa-apa. Di sini juga ada tapak sirih, saya enggak melarang, enggak menyuruh. Padahal nek terus terang Mas nek rumiyin kula 2000 tahun 2000-an 2002 niku kan wonten teng Padepokan mesti enten Mas Maji. Niku diwejangi. Pokoke ojo belajar ilmu buta kados nggih sasorangan ngenten niku lho soreng. Iya. Cukup ae kesah digawe. Ilmu perempasan halus niku rumiyin kan wonten niku. Lah saniki mau ndak mau niku nggih tumut kalih sing nem ngenten niku lho Mas. Secara tidak masalah. Itu sebenarnya kalau muda, saya juga pernah muda ya. Pernah muda ya, jadi ya ngerti, tahu diomongin ngeten Mas Maji nate ngendika Dek, rasa senang butuh, iki gunane yo enek mau nggih pameran nggih kesombongan. Betul. Ya tahu. Ngenten niku namanya darah muda, saya juga ingin pembuktian bahwa saya bisa. Nah, kata klub pribadi ya, saya 95 ikut binaan CES. Nggih. Nah, saya 95, binaan CES 96 sampai 2000 saya pernah bina CES. Jadi karena itu pembuktian satu kebanggaan anak-anak muda kan ingin menunjukkan eksistensinya. Ingin diakui keberadaannya kilo aku. Kan ngerti ya? Itu sangat manusiawi dan sangat wajar, tidak perlu disalahkan. Nah nanti kalau pada masanya dia, karena tanya ke dulur-dulur tua tentang pengembangan keesaan pun juga belum masuk. Belum masuk, kan ngerti? Belum masuk karena memang kebutuhannya masih belum mengarah ke dunia spiritual, dunia kepribadian, kan ngerti? Jadi maklum ini beda zaman ada. Kalau dulu warga masih sedikit. Rumiyin habis selesai pengesahan terus Mas Mati ngendikane pesene pokoknya nek pengen belajar ilmu soren lak perlu ojo lah iku ngerusak urat dulu untuk tubuh lama bendino digawe jarine. Ya. Nah, itu sutra ya. Urat sutra dalam pembuluh darah itu memang mengalami kerusakan, ada sel-sel yang rusak sayang sebenarnya. Kan Mas Madi kan intinya sakit stroke toh Mas, datosnya kan ajri. Iya. Betul loh. Itu memang membahayakan, merugikan dirinya sendiri. Makanya saya dulu walaupun sering bina, tapi saya nggak pernah mempraktekkan. Hanya mempraktekkan waktu sebentar lah, nggak lama. Nggak kayak dulu-dulu kan sampai bertahun-tahun sering dipraktekkan, saya nggak pernah lagi. Niki dados wis gak karo-karuan mriki. Pokoke los mriki niki. Nggih, mriki kula melarang mboten, menyuruh juga tidak. Karena kalau dilarang mereka malah nyolong-nyolong gak karu-karuan.
Nang ini gue sih malah bahaya nih. Oke, malah berbahaya nih. Akhirnya ya itu, tapi besok lo jiar nih apa sih? Jenuh ya Mbak kok. Oke. Jenuh ya Mbak. Mulane dhewe kalau sing caca kumpul ten Padepokan cabang kan. Nah, ini tapak sire piye? Dodeng plengeh tok temen nyari. Kok gak marane deh bener muara kabeh penasaran njaluk tapak sire kabeh lah saiki piye? Terus sing pembinaan niku pun bosen Mas Doan. Lah sampean dhewe ya bosen. Lu nggih bosen suwe-suwe. Nah, karena ya itu diarani ilmu boreh ya itu karena kayak wedak. Wedak ini harus dinggo, ayu sedelok, tuh gremisan ya silang. Ya hilang, enggak akan hilang pesonanya lagi. Orang terus banyaknya pembuktian wis roh ya wis. Tak gebrakan tok ahline suwe-suwe mboten eksis niku. Nggih. Beda dengan ilmu yang diajarkan yang semestinya kayak kesah itu kalau sudah menikmati kesah itu akan menjadi candu. Kesah niku saya itu loh Mas bener kagem kesehatan nggih saya. Yeah. Kan dan akan kecanduan kalau sudah bisa menikmati ketenangan dalam kesah itu akan jadi candu. Gitu. Nek gak dinyangi ya ramenak ning pikiran, ramenak ning perasaan, ramenak ya padha karo jenengan salat itu loh. Nggih Mas. Nah, jenengan salat itu kalau belum pernah dilakukan kan kayak enggan melakukan. Ya kan? Harus dipaksa dirinya melakukan. Kan ngaten. Setelah dilakukan itu akan otomatis mengalir waktunya salat itu mesti kerasa. Turu loh, walaupun turu loh, jadi kerasa sadar waktunya salat. Ini kalah karo nafsu kadang-kadang lah. 12 turunnya. Sama kesah juga seperti itu, kayak jadi kebutuhan. Nek gak dinyangi kayak ada yang nagih di dirinya kayak. Makanya kayak candu jadi candu juga. Niki rencana iki nggih ngoten niku. Semenjak enten corona niki pokoknya belajar lah kesah minimal 1 minggu 2 kali lah, 3 kali lah. Dicun lagi lah. Nggih, enggak apa-apa. Sebenarnya tambah lengkap nih Mas, kalau luwe seneng Mas luwe saya kesah niku daripada soreng nih ngene niku weh. Wong akeh wis sekali cukup kok. Niku mengke akan mencapai titik jenuhnya Ki Mbak, ndak apa-apa. Biarkan saja mereka carane berproses dengan iramanya, dengan kodrat dan iramanya masing-masing adik-adik. Kita tugas kita jenengan yang mungkin lebih senior dari ada juniornya ya tugasnya kan ngelekne saja toh. Memaksakan tidak bisa ngelekne, kijane ngene, tidak perlu dimarah. Karena itu belajar tuh hak asasi, kan itu ya. Dulu awet mulai pertama nih, kalau mulai pertama nih kan labur jiwa terus pakai logo Asia. Niku sempat kulo protes ini kok. Dan ini kan labur jiwa kenapa kok ono Asia nih barang dan kini ono baru nih barang ini, tak perlu gak usah lah. Gak absah juga aku ngomong kayak gitu kemarin dulu dengan teman-teman. Nggak perlu keras-keras kalian adik-adiknya. Kita fleksibel dulu, nek ngeluk ya ngeluk, aja langsung nek ngeluk nek alon-alon kan akan diikuti baik, tapi nek ngeluk dipaksa malah coklek ra karo-karuan. Coklek nek ra beneran malah nelusupi awake dhewe, ceklekane wae. Iya kan? Nah, jadi ikuti alurnya saja ya, ditutne karo diluk. Temen iki kula ngoten tok tene wis karepmu piye ya tak tutne mburine. Ya, kula kalian mlaku niku sajane kalian kula giring, menggok ngiri, menggok nganan. Akhirnya sampai pada tujuan sing kita targetkan. Nggih. Nggih, iki ngomong dulu kan kita sabar ampun terlalu frontal nggih. Dadi frontale coklek nggih malah telusupi. Nggih, Mas. Nggih kan, nek telusupi kan mboten penak to dadine. Ketoke cilik tapi kok rame enak telusupan nika. Nggih kan? Nggih, Mas.